Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video hasil dari live coding kami. Perkenalkan, nama saya Raihan dengan NIM 25050 958. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Rozi dengan NIM 25050 956. Perkenalkan, saya Mahrus Salam dengan NIM 2505090057. Saya Muhammad Adil Fadaukas dengan NIM 25050 959. Saya Muhammad Jazil Ula dengan NIM 2505090060. Selamat menonton dan terima kasih. Oke teman-teman, jadi ini aku akan menjelaskan sedikit tentang apa yang udah aku kerjain. Itu seperti yang bisa kita tahu, include IOStream itu digunakan buat input dan output standar seperti chord dan scene. Terus include CSTDLB itu untuk menyediakan fungsi ren dan sren untuk membuat angka acak. Terus include ctime itu digunakan untuk mengambil waktu saat ini agar angka acak tidak berulang. Using namespace std itu supaya kita bisa menulis code tanpa harus std count. Oke, selanjutnya int main, runtime, int pilihan lokasi tembakan, total lokasi energi, rapat karun, dan bonus yang diberikan. Penjelasannya, runtime itu memastikan angka acak berubah setiap kali program dicatatkan. Terus variabel pilihan menyimpan tingkat kesulitan, total lokasi, jumlah lokasi, dan energi, jumlah energi awal pemain. Tebakan digunakan untuk menyimpan input tebakan pemain. Bonus diberikan adalah variabel yang menandakan apakah pemain sudah dapat bonus energi atau belum. Terus untuk si out sendiri, yang bagian petualang menjelaskan itu menampilkan menu kesulitan agar pemain bisa memilih mode permainan. Nilai input yang ada di sini disimpan di variabel pilihan. Terus di bagian switch itu fungsinya agar kodenya lebih rapi daripada menggunakan if, karena kalau misalkan menggunakan if itu bakal banyak banget kemungkinannya ke bawah. Jadi di sini saya pakai switch. Setiap level memiliki kombinasi jumlah lokasi dan energi berbeda. Jika input tidak valid, program akan langsung berhenti dengan return 0. Terus selanjutnya rumus ren total lokasi plus 1 itu memastikan hasil acak antara 1 sampai jumlah lokasi. Informasi lokasi dan energi awal ditampilkan pada pemain. Sekian, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan mulai dari while. Sini apabila energi lebih besar dari 0, maka permainan akan terus berlanjut. Kemudian jika tebakan tepat pada harta karun, maka akan keluar selamat, kamu menemukan harta karun di lokasi harta karunnya ini. Kemudian return 0 untuk menyelesaikan program. Kemudian jika tebakan dikurangi harta karun hasilnya 1, maka akan muncul kamu hampir menemukannya, energi berkurang 1 poin. Sisa energinya yaitu energi yang sudah dikurangi tadi. Dan jika tebakan dikurangi harta karun tidak 1 atau lebih dari 1, maka energi akan dikurangi dengan 2 poin. Dengan muncul kamu terlalu jauh, energi berkurang 2 poin. Sisa energinya yaitu energi yang sudah dikurangi tadi. Dan jika energi dikurang dari 0, maka jika energi kurang dari 0 dan bonus diberikannya true, maka energi akan mendapat tambahan 3 poin.
Kemudian integer lower yaitu maksimal 1, harta karun dikurangi 1 yaitu lowernya yaitu harta karun dikurangi 1, dan upper minimal total lokasi, harta karun ditambah 1 yaitu harta karun ditambah 1. Dan jika energi habis maka akan mendapat 3 bonus poin energi dan mendapatkan petunjuk tambahan, yaitu harta karun berada di antara lower tadi yaitu harta karun dikurangi 1 dan upper harta karun ditambah 1. Dan apabila energi habis untuk yang kedua kalinya, maka bonus diberikannya yaitu false, akan keluar sayang sekali energimu habis dan kamu gagal menemukan harta karun. Kemudian permainan berakhir, harta karun berada di lokasi harta karun yang tadi, dan keluar terima kasih telah bermain. Dan terakhir return 0 untuk mengakhiri program. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tugas nomor 2, yaitu sistem pendaftaran dan pembayaran pasien klinik. Nah, yang pertama di sini menggunakan include dan iostream. Dan string digunakan agar bisa menyimpan nama pasien yang mengandung spasi. Nah, selanjutnya ada variabel nama, usia, dan lain-lain. Ini adalah untuk menyimpan identitas pasien. Dan ada pilihan dan ada juga tambah ini akan nanti untuk pemilihan penambahan pelayanan dari klinik tersebut. Kalau ada total, dan ini nanti adalah total harga yang akan dibayarkan. Nah, ini adalah contoh layanan list yang akan dimasukkan nanti. Dan kalau ada konsultasi terapi pijat medis, akupuntur, laser terapi, dan senam rehabilitasi. Nah, berikutnya pasien mulai mengisi ini, yaitu masukkan, dan ini mengisi nama pasien untuk digunakan sebagai data pasien. Ada juga usia, dan ada pemilihan layanan. Nah, pemilihan layanan tadi yang saya sebutkan ada di sini, yaitu konsultasi fisioterapi, terapi pijat medis, akupuntur, laser terapi, dan senam rehabilitasi. Nah, dan setelah itu ada juga nanti untuk pasien BPJS. Nah, untuk pasien BPJS tersebut nanti akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Penjelasan sistem pendataan dan pembayaran pasien dalam kedokteran. Pertama, untuk INT di sini terjabarkan semua operasi-operasi utama yang akan dilakukan pada sistem di sini. On-string layanan list, konsultasi fisioterapi, terapi pijat medis, akupuntur, laser terapi, senam rehabilitasi. Semua ini nantinya akan tampil sebagai output untuk para audiens. Cons INT harga list. Kelima bilang ini juga sudah diurutkan supaya pada output nanti lima-limanya dijabarkan pada masing-masing list di sini. Selanjutnya, code sistem pendaftaran klinik fisioterapi. Mulai sistem operasi kita pertama pada di sini. Yang pertama, masukkan nama pasien.
bisa terserah masukkan apa saja. Selanjutnya masukkan usia. Di sini juga terjebakkan apakah pasien memiliki BPJS. Y untuk iya dan N untuk tidak. Kita masukkan saja Y. Selanjutnya kita diberi pilihan pada list yang sudah kita lihat tadi. Di sini kita bisa tinggal memasukkan nomornya saja. Bagaimana bisa berjalan seperti itu? Ada operasi do di sini. Cara kerjanya adalah list yang sudah dimasukkan tadi kita bisa taruhkan sistem operasi ini, di mana codingannya akan mengurutkan semua list ini dari 1 sampai 6. Kita pilih saja 2. Dan kalau kita mau memasukkan operasi selanjutnya lagi, kita bisa ketik Y 5. Nah, di sini sudah tertera rincian pembayaran total sebelum diskon 140.000. Karena kita tadi memakai BPJS, kita mendapatkan diskon 20%. Total bayar kita adalah 112.000. Kita bisa menginput uang yang akan kita bayarkan. Semisal pembayaran akan berhasil. Total harga bisa berjalan karena kita sudah memasukkan operasi simple penjumlahan total tambah regalis. Selanjutnya ada juga operasi diskon, dimana kita memasukkan sistem pembagian simpel, yaitu 20 dibagi 100 disimbolkan dengan tanda miring. Dan terakhir ada juga sistem simpel pengurangan, dimana total biaya awal dikurangi dengan total diskon. Sekian operasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga infonya bisa baik dan selesai. Ya baik, saya akan menjelaskan ini soal nomor 3 yang gambar pertama pada soal UTS yang telah dikirimkan oleh dosen pemrograman. Jadi mengenai include IOStream sama using namespace std ini tidak perlu saya jelaskan. Saya akan menjelaskan tentang yang mulai ini aja. int left sama dengan 12, int right sama dengan 2. Saya menggunakan kata left dan right untuk mempermudah saya untuk memprogram ini ya. Jadi int left ini sama dengan 12, int right sama dengan 2. Ini maknanya di bagian kiri nanti ada di bagian kiri di sini output yang di sebelah kiri. Nanti itu yang baris pertama diawali dengan 12. Nanti ada outputnya sebanyak 12 dan yang int right ada 2. Kalau di output ini nanti karena outputnya bintang, jadi yang di kiri ada 12 bintang di baris pertama, dan yang int right nanti di baris yang sebelah kanan itu ada 2 bintang pada baris pertama. Nah, selanjutnya adalah ini for int i sama dengan 0, i lebih kurang dari 6. Nah, ini mananya int i ini adalah suatu variabel, ini akan dimulai dari 0, i kurang dari 6. Jadi baris ini akan maknanya itu output akan berjumlah 6 baris. Jadi ini outputnya ada berjumlah 6 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya yang program ini for intj sama dengan 0,
INTJ kurang dari left dan seterusnya. For INTJ ini saya menggunakan variabel C untuk membedakan saja. Yang garis yang saya blok ini adalah bagian dari sisi kiri, jadi ini akan mengatur output dari sisi kiri. For INTJ sebutkan 0, C lebih kurang dari left. C akan dimulai dari 0 dan C akan berakhir jika sudah menyelesaikan dari variabel left ini. Jadi jika J-nya sudah mengulang sebanyak 12, maka loopingnya akan berhenti. J outputnya akan berbentuk bintang seperti yang sudah dilihat. Nanti selanjutnya adalah ini, for INTH. For INTH ini nantinya akan mengatur output di sisi kanan. Jadi sama seperti J, nanti output akan berakhir jika sudah memenuhi right ini, yaitu 2 ya. Soalnya sama seperti INTJ yang sebelah kiri. Nah, lalu apa fungsinya dari cout /n? Nah, jadi jika tidak ada ini, nantinya outputnya akan yang di bagian tengah, sini nanti outputnya akan tegak lurus vertikal ke atas. Jadi fungsinya /n ini agar outputnya berpindah tab dari satu baris ke baris lainnya, sehingga nanti posisinya akan menjadi diagonal miring seperti ini. Nah, terus yang terakhir adalah left kurang dari sama dengan 2, right plus sama dengan 2. Nantinya di yang bagian kiri yang telah saya sampaikan ini, yang sebelah kiri yang tadinya baris pertama 12, ini akan berkurang sebanyak 2 variabel, turun terus hingga baris terakhir loopnya akan berhenti pada saat output sudah menyentuh 2. Jadi dari baris pertama akan menjadi 12, 10, 8, 6, 4 sampai 2. Itu kan dengan yang right. Yang right ini nanti yang sebelah kanan yang tadinya outputnya 2, yang tadinya outputnya 2 di sebelah kanan, ini akan bertambah 2 di setiap barisnya, turun hingga outputnya menjadi 12, sehingga perulangan atau loop akan berhenti di 12, sehingga output bisa dilihat di bagian terminal ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Terima kasih, begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan pemrograman nomor 3, pola kedua. Pada baris pertama ini untuk mengatur jumlah baris pada outputnya. Jadi jumlah baris pada outputnya yaitu 6 baris bintang. Pada baris selanjutnya ini untuk mengatur bintang di sisi kiri yang selalu bertambah pada setiap barisnya. Jadi pada baris 1 bintangnya 1, pada baris 2 bintangnya 2, dan seterusnya. Pada baris selanjutnya ini untuk mengatur spasi di tengah bintang. Spasi di tengah bintang selalu berkurang terus setiap barisnya. Jadi pada baris 1 spasinya ada 10, pada baris 2 spasinya ada 8, dan seterusnya. Pada baris selanjutnya ini untuk mengatur bintang di sisi kanan yang sama seperti bintang di sisi kiri. Waktu bahasa Indonesia juga. Iya. Digoreng sampai gosong anjir. Aku tuh rasanya apa jadi enggak Seperti ini. Berarti lu enggak bisa minum ya kalau Stop recording. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.